Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI melakukan sosialisasi kinerja dan fungsi diplomasi parlemen yang merupakan diplomasi jalur kedua atau the second track diplomasi di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan. DPR menghimbau kalangan mahasiswa tidak terpengaruh dengan isu-isu radikalisme dan terorisme. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menggelar diskusi di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam atau STAI Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan baru-baru ini. Diskusi yang dihadiri lebih dari 400 orang mahasiswa ini menghadirkan Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Saifullah Tamliha, dan anggota Komisi 5 DPR Nur Hayati. Turut hadir Sekretaris Daerah Banjar Nasrun Syah dan Ketua STAI Martapura Ahmad Fauzan Saleh. Di hadapan para mahasiswa, Saifullah Tamliha meminta agar para mahasiswa tidak terjebak oleh isu radikalisme dan juga terorisme yang dapat memicu perpecahan bangsa Indonesia. Menurut Tamliha, mahasiswa sebagai entitas intelektual pada lingkungan sosial masyarakat harus dapat menjadi tombak awal perlawanan bangsa terhadap ajaran-ajaran radikal. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang toleransi beragama dan sosial harus ditanamkan dengan serius kepada para mahasiswa sehingga mereka bisa menularkan pemikiran-pemikiran yang positif kepada masyarakat. Tentu kita mengharapkan mereka ini dari awal sudah mengerti tentang terorisme dan radikalisme sehingga dia bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat di sekitar mereka tinggal. Saifullah juga menekankan kepada para pemuda Indonesia, khususnya para mahasiswa, agar selalu mengutamakan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam menyikapi isu yang beredar. Mahasiswa juga diharapkan dapat menjadi filter bagi masyarakat dalam mencerna isu yang berpotensi memecah belah kesatuan bangsa, terutama isu-isu mengenai radikalisme dan terorisme. Juga mengajak kepada semua komponen bangsa, termasuk mahasiswa-mahasiswa dan para santri untuk benar-benar memperhatikan kepentingan bangsa dan negara agar negara kesatuan Republik Indonesia bisa tetap utuh sampai saat-saat yang akan datang. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI terus melakukan kajian mendalam atas masukan masyarakat dari sejumlah rancangan undang-undang yang akan dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas untuk tahun 2018 mendatang. Ditemui usai rapat tim kunjungan kerja Badan Legislasi DPR dengan pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Tenggara beserta jajaran Muspida, Kapolda, DPRD, Kepala Kanwil Hukum dan HAM, Kepala Pengadilan Negeri Sulawesi Tenggara, serta Sivitas Akademika Haluleo di Kantor Gubernur Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara baru-baru ini. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Toto Sudaryanto mengatakan, yang terpenting bukan seberapa banyak undang-undang yang dihasilkan DPR, namun kualitas undang-undang yang dihasilkan benar-benar untuk membela kepentingan masyarakat. Menurut Toto, rancangan undang-undang yang akan menjadi prioritas DPR di tahun 2018 adalah untuk mesejahterakan masyarakat. Jika undang-undang yang dihasilkan tidak membawa perubahan bagi masyarakat, maka rancangan undang-undang tersebut tidak perlu dimasukkan ke dalam Prolegnas tahun 2018 mendatang. Saya kira yang dipentingkan adalah terhadap kepentingan yang mendesak yang sekarang dirasakan oleh rakyat yang terkait dengan undang-undang, baik itu yang akan dibuat maupun yang sudah berjalan, itu yang perlu segera. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Arief Wibowo menjelaskan, sejatinya undang-undang yang dihasilkan DPR menampung seluruh aspirasi elemen masyarakat di daerah-daerah. Karena yang akan menjalani undang-undang tersebut adalah masyarakat, sehingga sangat layak. Sebelum penyusunan Prolegnas tersebut, DPR terlebih dahulu mendengarkan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Dan lain sebagainya. Kalau sikap keterbukaan dari Balik sendiri dalam menyerap aspirasi dari masyarakat? Ya, kita terbuka saja berbagai hal yang menjadi masalah yang dinilai baik menyangkut undang-undang yang sudah existing, yang sudah diberlakukan maupun kemungkinan ada banyak kekosongan hukum atas pengaturan yang perlu dan penting bagi masyarakat, bagi pemerintah. Anggota Badan Legislasi DPR RI Lutfi Muti mengatakan, selama ini banyak undang-undang yang dijadikan acuan dalam berbangsa dan bernegara yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya sehingga perlu ditata kembali undang-undang bermasalah tersebut karena persoalan ini menjadi persoalan serius terkait dunia ketatanegaraan Indonesia. Ada kekacauan dalam penyelenggaraan pemerintah
karena sekarang ini asas pemerintahan tidak berjalan. Kementerian Perhubungan misalnya tidak lagi mengenal asas demokrasi. Saya pikir ini satu masukan yang bagus. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Habibie Mahabat, TVR Parlemen melaporkan. Untuk implementasi Undang-Undang Sistem Perbukuan, Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah melakukan terobosan terkait persoalan mahalnya bahan baku buku dan biaya distribusi agar minat baca dan kemampuan menulis masyarakat Indonesia dapat meningkat. Ditemui saat kunjungan spesifik Komisi 10 DPR ke Provinsi Bali, anggota Komisi 10 Dadang Rusdiana mengatakan, Undang-Undang Sistem Perbukuan memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi atau kemampuan membaca dan menulis masyarakat Indonesia yang sangat rendah. Dadang menjelaskan dalam Undang-Undang Sistem Perbukuan, pemerintah berkewajiban dalam menyediakan buku teks yang bermutu, murah, dan merata. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah konsisten dalam mengalokasikan anggaran setiap tahunnya demi mendukung pengimplementasian Undang-Undang Sistem Perbukuan. Kalau kita kaitkan dengan tingkat literasi masyarakat Indonesia yang masih rendah, kemudian tentu guru dalam mengajar, mau tidak mau itu membutuhkan buku teks utama, kemudian merata, tentu ini akan disambut dengan baik sekali. Jadi mereka sangat antusias sekali. Tinggal bagaimana dalam pembiayaan di dalam APBN ke depan, pemerintah benar-benar konsisten. Untuk melaksanakan Undang-Undang Sistem Perbukuan, anggota Komisi 10 DPR Mai Esti Wijayanti meminta pemerintah untuk menyediakan buku yang murah meski ia menyadari ada beberapa kendala yang dihadapi dalam ketersediaan buku yang murah, antara lain biaya distribusi dan bahan baku yang dinilai masih mahal. Untuk itu, Mai Esti meminta pemerintah melakukan terobosan untuk mengurangi beban biaya distribusi buku dan diharapkan dapat meminimalkan biaya bahan baku yang memberikan subsidi, sehingga buku murah dapat dijangkau oleh masyarakat. Cara untuk mungkin dari pihak masyarakat. Ya, buku murah salah satu kendala dari buku itu mahal adalah sistem distribusi kita. Kemudian juga bahannya, produksinya. Bahan bakunya kalau perlu ada subsidi terhadap bahan baku kertasnya, sehingga untuk buku-buku yang memang harus atau sampai di titik paling bawah itu adalah buku-buku yang memang bisa terjangkau oleh masyarakat secara lebih murah. Dari Provinsi Bali, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.